Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Karisma Yulia Huta Suhud 2. Rosalini Zahara 3. Alin Syahkinanti 4. Insa Goltom 5. Ira Salmia Siregar 6. Azrin Widya Karlina 7. Nia Fitria Ardianti Effendi. Kami dari kelas 4 IPG SD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor serta contohnya. Langsung saja kita ke materi. Halo adik-adik semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau disebut juga dengan kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas dipengaruhi oleh suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator adalah kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Proses pemindahan melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya.
Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Peristiwa lain dalam perpindahan secara konveksi adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikianlah tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah dengan berapa cara tadi adik-adik? Yaitu 3 cara. Yang pertama itu adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Semoga dapat dipahami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.